Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait praktik aborsi di sebuah rumah kontrakan yang tengah menjadi sorotan, kita telah terhubung dengan kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat sore, Pak Adrianus. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Adrianus, ini lokasi ada di tengah kota besar bahkan Jakarta, dan berkedok rumah kontrakan. Ini modus baru, sebuah kenekatan, atau bagaimana Anda melihatnya? Tidak modus baru. Kalaupun ada yang barunya adalah bahwa pelakunya bukan nakes, ya. Jadi yang selama ini banyak terlihat adalah lokasi yang berada di tempat-tempat seperti ini, dengan kata lain tersamar begitu ya. Tetapi pelakunya adalah nakes. Bisa nakes itu adalah dokter atau bidan, ya. Nah, ini kalau dikatakan oleh berita di TV sebagai bukan nakes, artinya kan tidak dokter, tidak bidan, dan maka lalu berani sekali, ya, bukan nakes tapi berani menjual jasa, ya, terkait dengan aborsi ini, begitu. Lebih berbahaya artinya sebenarnya untuk yang kemudian menjadi, mungkin bisa kita sebut sebagai pasien di rumah aborsi ini. Apa yang membuat mereka bisa percaya kemudian untuk melakukan aborsi di tempat tersebut menurut Anda, Pak Adrianus? Saya kira 3 hal, ya. Pertama tentu cara mereka menawarkan, ya, publikasinya tentu muluk-muluk, ya, sehingga lalu orang yakin. Mungkin juga yang dikedepankan adalah nama dokter, ya. Jadi mereka menyebut diri sebagai dokter padahal sebetulnya bukan, sehingga orang lalu tertarik. Yang kedua adalah mungkin biaya, ya. Kalau cuma sekitar 2 juta sampai 8 juta itu menurut saya cukup ringan itu, ya. Dan tentu banyak orang yang bisa mengakses layanan seperti itu. Dan yang ketiga adalah tentu janji bahwa prosesnya cepat, lalu kemudian setelah adanya aborsi, lalu kemudian si pasangan itu bisa tinggal lenggang kangkung pulang gitu, ya. Dan ini juga menjadi satu hal yang menarik bagi para calon pelanggan. Saya kira itu. Nah, pelaku ini kan menawarkan jasanya melalui media sosial. Semudah itukah di negara ini untuk mempromosikan dan mengakses hal yang ilegal melalui media sosial, Pak Adrianus? Saya kira kenyataannya kan begitu, ya, bahwa dunia media sosial kita itu kita bisa temukan apapun ada, ya, mirip dengan restoran Padang, ya, apapun ada gitu, ya. Nah, atau bahkan kalau kita mau kejar lagi sampai kepada darknet, ya, artinya situs-situs yang dibutuhkan satu upaya tertentu untuk mencapainya, di mana di situ memang terdapat banyak sekali penawaran tentang hal-hal yang ilegal, mulai dari misalnya narkotika juga ada, senjata, yang lain-lain itu semua bisa ada, sepanjang kita mampu mencapai darknet itu, gitu. Nah, maka tentu orang-orang yang memang sudah terdesak, gelap mata untuk segera terbebas dari kesulitan yang sebetulnya mereka buat sendiri, tentu lalu kemudian juga tidak segan-segan untuk kemudian pertama mencari di media sosial kalau memang misalnya ada. Kalaupun tidak ada, maka mereka akan cari sampai ke darknet, ya, sampai ke lokasi di mana mereka harus punya beberapa cara dulu untuk sampai menemukan situs-situs yang ilegal, yang menawarkan hal-hal yang ilegal tersebut, begitu. Dan warga setempat mengira bahwa sebelumnya rumah ini adalah untuk penampungan migran, namun ternyata malah menjadi tempat aborsi. Disebutkan bahwa kemudian artinya warga sudah sering memang melihat ada perempuan keluar masuk dari rumah ini. Bagaimana cara untuk meningkatkan kewaspadaan bagi warga jika terjadi hal-hal ilegal di lingkungan mereka, Prof? Saya kira memang niatnya adalah untuk desepsi, ya, penyesatan. Sehingga lalu seolah-olah ada anggapan bahwa itu adalah tempat untuk hal-hal yang lain yang sebetulnya tidak melanggar hukum. Bukankah itu sebetulnya sama, ya, secara pola sama dengan misalnya ketika ada kelompok teror, ada kelompok yang kemarin misalnya juga lagi ramai diberitakan tentang menjual organ tubuh ilegal. Demikian juga orang yang menjual orang ke luar negeri, di mana kemudian sedang dipersiapkan orangnya, menunggu paspor, menunggu visa, gitu, ya. Maka sebetulnya sama saja, yakni menjadikan satu rumah diisi oleh berbagai orang yang in out, ya, keluar masuk, diusahakan agar tidak mencurigakan, sehingga lalu bagi tetangga setempat itu menganggapnya sebagai tempat, misalnya tempat berkumpulnya saudara atau apa. Jadi memang niatnya untuk penyesatan. Nah, maka memang dalam hal ini tentu kalau kita bicara mengenai pencegahannya, maka bagaimana kalau Pak RT, Pak RW, demikian juga Hansip atau Pak Babin Kaptipmas misalnya dari kepolisian
itu lalu sering-sering menyambangi, sering-sering menegur ya ketika ada keramaian atau kesibukan di satu rumah untuk kemudian mencegah jangan sampai lalu terjadi tindak pidana itu berlangsung lebih lama. Begitu. Baik. Terima kasih Kriminolog Universitas Indonesia Pak Adrianus Meliala sudah bergabung di Berita Satu Utama. Sehat selalu Pak Adrianus. Terima kasih.